Shalom, selamat malam. Pembacaan kita pada malam hari ini saya telah pilih dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-15. Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Berdoa. Firman Tuhan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin, firman Tuhan. Dari pembacaan kita pada saat ini, saya berikan suatu tema, yaitu berdoa sesuai dengan yang diajarkan Tuhan. Berdoa sesuai dengan yang diajarkan Tuhan. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah itu berdoa? Apakah itu berdoa? Doa adalah nafas hidup orang percaya kepada Kristus. Doa adalah hubungan atau komunikasi dengan Kristus. Ya, semuanya itu benar. Doa adalah nafas hidup orang percaya kepada Kristus dan juga hubungan atau komunikasi pribadi dengan Yesus Kristus. Namun, bagaimanakah cara berdoa yang benar sesuai yang diajarkan oleh Yesus? Yang pertama, jangan berdoa seperti orang munafik yang mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Jangan
berdoa seperti orang munafik. Seperti dalam pembacaan kita, mereka berdiri dalam rumah-rumah ibadat, mereka berdiri pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang bahwa mereka berdoa, tetapi dalam hatinya mereka hanya ingin dilihat oleh orang banyak. Kemudian yang kedua, jika berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu, karena Tuhan bisa melihat yang tersembunyi. Masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, karena Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu dengan tersembunyi. Jika kita berdoa, jangan kita ingin dilihat oleh orang banyak supaya kita berdoa, tetapi melalui firman ini kita diajarkan untuk masuk ke dalam kamar, kita berdoa di dalam, meskipun tidak ada yang melihat kita, tetapi percaya bahwa Tuhanlah yang melihat kita. Meskipun kita tidak tahu bahwa Tuhan bisa melihat kita. Kemudian poin yang ketiga, jangan bertele-tele saat berdoa seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, yang menyangka bahwa doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Tetapi Tuhan telah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Jangan bertele-tele saat berdoa. Seperti dalam pembacaan kita, orang-orang pada saat itu kebanyakan yang berdoa panjang lebar, dan mereka juga menggunakan kata-kata yang indah, karena mereka meyakini bahwa dengan kata-kata yang panjang lebar, dengan kata-kata yang indah, doa mereka akan terkabulkan. Tetapi saya ingin menekankan bahwa meskipun kita berdoa dengan kata-kata yang tidak panjang lebar, tetapi kita meyakini bahwa kita datang sepenuhnya ke hadirat Tuhan, yakin dan percayalah bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita harapkan kepada Tuhan, semuanya itu dapat terkabulkan. Kemudian dalam situasi bagaimanakah kita berdoa kepada Tuhan? Di sini saya menekankan bahwa kita berdoa kepada Tuhan dalam situasi manapun, baik itu dalam susah, baik itu dalam duka, maupun dalam senang. Tapi kadangkala orang banyak datang kepada Tuhan pada saat mereka susah. Mereka datang memohon kepada Tuhan, Tuhan, mampukanlah saya melewati perkara yang diperhadapkan kepada diri saya. Mampukanlah saya melewati semuanya itu dengan baik. Kemudian Tuhan ikut serta dalam menyelesaikan perkara tersebut. Namun setelah
itu terselesaikan dengan baik, kemudian ia memasuki tahap yang boleh dikata memperoleh kebahagiaan, ia kemudian meninggalkan Tuhan. Ia lupa akan apa yang telah ia peroleh, bahwa semuanya itu semata-mata dari Tuhan. Ia lupa bahwa apa yang telah ia peroleh kepada dirinya, ia lupa bahwa semuanya itu diberikan dari Tuhan. Nah, saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa meskipun kita memperoleh apa yang telah kita harapkan, apa yang telah kita mimpi-mimpikan, jangan kita sekali-kali melupakan Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa semuanya itu daripada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita memperolehnya atas tuntunan Tuhan. Kemudian bagaimanakah doa yang diajarkan Tuhan kepada kita? Bagaimanakah doa yang diajarkan Tuhan kepada kita? Doa yang diajarkan Tuhan seperti dalam pembacaan kita, yaitu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Melalui doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, kita dapat memperoleh banyak pelajaran bahwa kita diajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita diajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, bagaimana mungkin Tuhan juga mengampuni orang yang bersalah? Bagaimana mungkin Tuhan mengampuni dosa kita, sedangkan kita juga tidak mengampuni orang yang berdosa kepada kita? Olehnya itu, kita diajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, agar Tuhan juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat. Olehnya itu, saudara-saudara, tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah kita senantiasa berdoa kepadanya dengan hati yang sepenuhnya berserah kepadanya. Jangan kita seperti orang-orang munafik yang ingin dilihat oleh orang banyak sehingga ia berdoa. Kiranya Roh Kudus menyertai kita dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.